Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Nah, baiklah. Untuk pertemuan kita pada hari ini kita masuk ke bab baru karena materi kita mengenai program linear sudah selesai di minggu lalu. Nah, kita masuk ke materi kita mengenai matriks ya. Jadi matriks ini adalah materi yang baru kalian ketemu ketika SMA. Waktu SMP belum ketemu, tapi nanti ada bagian-bagian dari matriks ini akan memanggil ingatan kalian mengenai pembelajaran waktu SMP dan waktu di kelas 10 kemarin. Nah, baik, apa sih itu matriks? Ibu langsung saja masuk ke pengertian matriks. Jadi matriks itu adalah himpunan dari sejumlah unsur atau elemen yang diatur berbentuk persegi panjang disusun secara baris dan kolom dan diletakkan di antara dua tanda kurung. Dan kurungnya itu ada yang kurung biasa atau kurung siku ya. Kurung biasa, ingat ya, kalau kurung biasa tuh begini bentuknya, kalau kurung siku itu dia begini bentuknya tuh ya. Nah, jadi matriks itu adalah himpunan dari sejumlah unsur atau elemen yang diatur berbentuk persegi panjang, disusun secara baris dan kolom, diletakkan di antara dua tanda kurung. Bisa kurungnya kurung biasa dan kurung siku. Waduh, ini kurang ya. Nah, tapi biasanya ibu kalau untuk matriks, ibu biasanya membuat matriks itu dalam bentuk kurung siku. Nah, ini bentuk umumnya. Jadi bentuk umum matriks itu dia begini. Ini ada kurung siku. Nah, di dalamnya itu ada A1. Ini ada elemen ya. Di dalam matriks itu namanya elemen A12, kemudian A1N. Ini masuknya apa, Bu? 12. Ini dia A ini. Nanti Ibu jelaskan, Ibu tuliskan dulu ya. A21, A22, kemudian A2N. Ke bawahnya AM1. Ini ke bawahnya AM2. Ini jadinya AMN. Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu ini apa sih, Bu? Ada M, ada N-nya. Jadi di dalam matriks ini ada yang tadi istilah baris dan kolom. Untuk yang ini namanya baris. Jadi dia yang mendatar itu namanya baris ya, yang mendatar. Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 dan seterusnya. Kemudian yang dia tegak ini namanya kolom. Jadi ini namanya baris, ini namanya kolom. Harus diingat ya, ini baris, ini kolom. Nah, ini apa sih, Bu? A11 ini artinya ini adalah baris pertama atau baris ke-1. Ini A11 baris pertama, kolomnya kolom pertama. A12 berarti baris pertama, kolomnya kolom kedua. Terus sampai dia A ini 1N barisnya pertama sampai dia kolom N. N di sini maksudnya bisa tidak tentu ya berapa nanti N-nya. Bisa aja
kolomnya sampai 10, berarti ini A1 10 begitu ya. Nah, ini juga berlaku AM1. AM1 ini juga berarti barisnya terserah, barisnya bisa baris 2, 3 sampai seterusnya. Dia makanya disimbolkan dengan M1 AM2. Ingat ya. Nah, kalau misalnya ini A22 berarti ini dia baris pertama, ada letaknya, elemen ini terletak di baris kedua dan kolom kedua. Nah, contoh ya, Ibu kasih contoh lagi. Contoh di sini. Nah, misalkan di sini ada matriks Nah, kalau seandainya Ananda ditanya letak 4 ini berarti dia di ini kok baris pertama, baris kedua, letaknya di baris kedua. Kemudian kolomnya 1 2 kolomnya ada di kolom kolom kedua. Berarti 4 ini letaknya di baris kedua, kolom kedua. Kalau misalnya ditanya baris elemennya, elemen matriks yang terletak di baris kedua, kolom pertama, baris kedua, berarti baris kedua kita cek yang baris kedua yang ini. Kolom pertama yang ini berarti dia adalah 3 ya, gitu. Contohnya seperti itu. Nah, satu lagi, matriks itu dituliskan dengan huruf kapital. Misalnya yang tadi ini contohnya ya. Contoh tadi ini dia matriks A. Berarti A besar sama dengan ini matriksnya ya. Dituliskannya dengan huruf kapital. Maka ini harus diingat. Oke. Jadi nanti kalian akan ketemu beberapa istilah dalam matriks. Nah, istilah-istilah berikut akan Ibu jelaskan ya, istilah-istilahnya. Yang pertama, nanti kalian akan menemukan istilahnya adalah ordo matriks. Jadi ordo matriks itu adalah ukuran matriks yang dinyatakan dengan banyak baris dan banyak kolom. Misalnya, jika matriks A terdiri atas M baris dan N kolom, maka matriks A berordo M kali N, atau ditulis. Nah, tapi ini tidak selalu begini ya. Misalnya kalau Anda ketemu soal-soal itu tidak selalu mencantumkan ordonya berapa. Ada beberapa buku yang akan mencantumkan menamakan matriks itu beserta dengan ordonya, atau dia cuma cukup misalnya matriks A atau matriks B, matriks C. Nah, begitu aja sih. Biasanya seperti itu. Nah, berdasarkan baris dan kolom, ini matriks ini terbagi menjadi beberapa jenis ya. Nanti ada beberapa jenis matriks. Nah, Ibu berdasarkan baris dan kolomnya. Ini pertama, matriks itu ada namanya matriks baris. Jadi kalau dia namanya matriks baris, itu dia matriksnya hanya terdiri dari satu baris. Contoh ya.
Contohnya ini ada matrik A. Matrik A ini dia terdiri dari satu baris, berarti misalnya 2, 3 ya. Atau matrik B, dia terdiri dari satu baris, elemennya ada 3. Nih ya, ini dia adalah matriks baris. Kemudian lanjut ke samping sini. Nanti ada dia matriks kolom. Ya, matriks kolom. Ini kalau matriks kolom dia hanya terdiri dari satu kolom. Contoh ya. Contohnya misalnya A. Ya, berarti kolomnya begini ya. Kalau ini baris dia mendatar seperti ini. Kalau kolom dia turun seperti ini ya, tegak seperti ini. Atau ada matrik B itu dia 3, 5, 6. Nah, ini dia matriks kolom. Kemudian nanti yang C-nya ada namanya matriks persegi. Matriks persegi. Nah, kalau matriks persegi ini itu dia jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Contoh nih, matrik A. Matrik A itu dia nih, kalian bisa lihat barisnya ada 1, 2, kolomnya ada 1, 2, atau dia nanti ordonya 2 kali 2 begini ya. Nah, kemudian nanti ada matrik B. Matrik B nih, ini matrik B berarti dia barisnya ada 1, 2, 3, kolomnya ada 1, 2, 3. Ini dia ordonya 3 kali 3. Tuh, ini dia adalah matrik persegi karena jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan Ibu bilang kalau matriks ini ada kaitannya dengan SPLDV dan SPLTV. SPLDV itu sistem persamaan linear dual variabel. SPLTV itu adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Itu yang kalau 2 variabel X sama Y biasanya. Kalau dia 3 variabel X, Y, Z begitu ya. Kalau ada persamaan linear. Nah, jadi persamaan linear ini dapat dituliskan dalam bentuk matriks. Langsung aja Ibu kasih contoh. Contohnya, tuliskan SPLDV dan SPLTV berikut dalam bentuk matriks. Ini ya perintahnya. Jadi ini ada soalnya. Yang pertama SPLDV nanti ada soal B-nya SPLTV Ini dia soalnya, ada SPLDV dan SPLTV. Kita langsung jawab saja. Yang A-nya dulu ya kita jawab. Jadi ini ada SPLDV
cara menjawabnya kalian perhatikan. Nah, langsung aja ingat, kita abaikan dulu tutup yang ini, kita lihat bagian yang ini, tinggal kalian buat kurung siku. Kurung sikunya kita lihat yang di depan X sama Y nya aja dulu. Berarti yang ini untuk baris pertama, kita perhatikan baris pertama, maka kita perhatikan persamaan yang pertama. Langsung tuliskan di depan X itu ada 2, di depan Y itu ada negatif 6 ya, baru kita tutup kurungnya. Terus baris yang kedua juga perhatikan untuk persamaan yang kedua, ini di depan X itu ada 1, di depan Y ada 3. Nah, baru kita nanti tuliskan, ini kan dia berurut ya, kalau dari awal itu X sama Y, maka semua persamaan itu harus diawali dengan X dulu baru Y ya, supaya nanti tidak bingung. Kalau seandainya dia acak Y dulu baru X, nanti kalian balik ya, jadi X di depan Y di belakang. Ini berarti X duluan kan, X, baru nanti di bawahnya Y. Kemudian sama dengan, langsung aja ini buat untuk pertama, untuk baris pertama itu adalah untuk elemen pertama ya, ini adalah -3, kemudian yang kedua 2. Nah, begini aja nulisnya, seperti aja nulisnya. Ini untuk yang A. Kemudian yang B, juga sama. Yang B ini dia kita perhatikan untuk persamaan yang pertama, ini kita isi dia sebagai baris pertama ya, tapi hilangkan X, Y, Z nya, kita tuliskan yang di depan X, Y, Z nya aja. Ini di depan X ada 2, di depan Y -2, di depan Z itu ada 1, baru kita tutup kurungnya. Yang ke baris kedua kita perhatikan lagi, ini ada 3, 1, di depan Z -1. Kemudian untuk yang persamaan ketiga, 1 -3, ini ada 2, baru kita tuliskan lagi, dia kan variabelnya X, Y, Z, maka kita tuliskan ini X, ini Y, ini Z. Kemudian baru kita tuliskan yang sama dengan hasilnya di sini. Ini berurut aja langsung 3, 7, 0. Ini kayak kita cuma ngasih tanda kurung, ilangin X, Y nya, pindahin ke samping sini gitu ya. Nah, gampang kan? Oke, selanjutnya kita masuk ke kesamaan dua matriks. Jadi kalau seandainya matriks itu dikatakan sama, dia kalau kategorinya dua matriks, misalnya ada matriks A dan B dikatakan sama, itu ditulisnya gini, tulisan dengan A sama dengan B. Ini artinya matriks A sama dengan matriks B. Ini jika kedua matriks tersebut berordo sama dan elemen yang seletak bernilai sama. Jadi perlu ibu garis bawahi ya, itu dia dinyatakan sama, dua matriks dinyatakan sama kalau dia berordo sama dan elemen-elemen yang seletak bernilai sama. Nah, ibu langsung masuk ke contoh. Tentukan nilai A dan B agar kedua matriks berikut bernilai sama ya. Jadi ini ada matriks A. Matriks A-nya itu adalah 3 kurang 2A 1 4, kemudian B kurang 2, dan matriks B nya
4, 3. Ya, langsung kita jawab. Ingat tadi dia A itu matrik A sama dengan matrik B. Maka ini langsung aja kita buat. Berarti 3 kurang 2A 1, 4, B kurang 2 itu sama aja dia dengan 1, 1, 4, 3. Berarti kalau kalian lihat, kalau Anda lihat di sini kolom pertama, baris pertama kolom pertama yang di A itu sama dengan yang di B. Berarti dia 3 kurang 2A itu sama dengan 1. Ini kan 1 sama dengan 1. Kemudian ini 4 sama dengan 4. Kemudian dia B kurang 2 sama dengan 3. Nah, dari kesamaan ini kita bisa mencari nilai A dan nilai B-nya. Jadi caranya langsung aja kita buat ini sehingga kita dapat di baris pertama kolom pertama yang di matrik A itu adalah 3 kurang 2A. Kemudian baris pertama dan kolom pertama di matrik B itu sama dengan 1. Karena dia sama nih matriknya, maka nilainya sama dengan 1. Jadi ini min 2A sama dengan 1, 3 pindah ruas jadi kurang 3. Berarti min 2A sama dengan min 2. 1 kurang 3 adalah min 2. Berarti A-nya sama dengan min 2 per min 2. A-nya sama dengan 1 ya. A-nya sama dengan 1. Kemudian yang B-nya lagi. Yang B-nya tadi, yang ada B-nya adalah B kurang 2. Ini ada di baris kedua, kolom kedua. Berarti setara nilainya juga di matrik B itu baris kedua, kolom kedua itu setara dengan 3. Maka B ini sama dengan 3, min 2 pindah jadi 2, B sama dengan 5. Ya, B sama dengan 5. Jadi itu A sama dengan 1 dan B sama dengan 5. Udah. Oke, baiklah, untuk hari ini sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bisa Anda pahami. Terima kasih sudah menyaksikan penjelasan video penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Anda pelajari itu bisa bermanfaat untuk Anda semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.